selamat datang di Film TV. Nah, kali ini kita ada di segmen yang paling jujur, paling relate, dan paling banyak ditunggu-tunggu, yaitu Film Curhat. Nah, di segmen kali ini, aku, Najwa Hairi Putri, bakal nemenin kalian buat ngobrol santai bareng narasumber-narasumber dari film. Nah, hari ini kita gak cuma duduk atau tanya jawab biasa, tapi kita bakal sharing session, sharing pengalaman, cerita jujur, dan mungkin beberapa curhatan yang relate banget sama kehidupan kita di film. Tentunya topik perdana kita hari ini spesial banget nih, karena ini membahas tentang segmen film curhat yang bakal kita kupas tuntas. Kenapa sih ngobrol jujur itu penting? Apa yang sebenarnya kita cari saat curhat dan manfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Nah, supaya ngobrolnya makin seru, hari ini aku nggak sendirian. Di sini sudah hadir teman-teman film dari HRD yang pastinya punya pengalaman yang unik. Halo Kak dan Abang, boleh dulu dong sapa Filmersnya. Halo Filmers. Nah, sebelumnya kita harus perkenalan dulu nggak sih? Boleh perkenalan dulu dong dari abangnya. Oke, kenalin, nama aku Wahyu. Halo, aku Retno. Oke, halo Filmers, aku Ica. Wih, jadi di sini ada Bang Wahyu, Kak Retno, dan Kak Ica nih, teman-teman. Nah, di sini aku bakal ditemenin sama para narasumber kita yang tentunya sebagai peer counselor. Nah, oke, langsung saja nih kita mulai. Hari ini kita akan bahas tentang film curhat nih. Nah, film curhat itu sendiri mulai dari awal terbentuknya, manfaatnya, sampai cerita-cerita yang pernah terjadi. Tujuannya bukan cuma ngomongin curhat, tapi juga memahami kenapa sih curhat itu dibutuhkan dan gimana film Jambi itu bisa jadi tempat aman buat cerita. Nah, boleh dong mau tanya nih Kak, apa sih film curhat itu dan kenapa program ini tuh ada gitu, kayak sejarahnya awal mula terbentuknya? Apa karena anak film itu kebanyakan cerita atau punya kebanyakan rasa atau juga kebanyakan beban nih? Boleh dong Kak spill gitu. Oke, terima kasih Kak Najwa. Halo teman-teman, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Retno Kusuma Dewi sebagai peer counselor dari periode sebelumnya. Dari mana nih film curhat ini berasal? Film curhat ini berawal dari sebuah keresahan yang sederhana namun nyata. Banyak dari teman-teman volunteer yang sebenarnya ingin bercerita namun tidak memiliki ruang aman untuk bercerita. Begitu Kak Najwa. Jadi dari diskusi ringan kami bersama Koorwa HRD sebelumnya, yakni Kak Rizka dan Bang Adit, serta SC HRD sebelumnya Bang Eno, kami diskusi ringan nih di Tungkal waktu itu saya ingat. Gimana caranya menangkap keresahan dari teman-teman volunteer dan memanfaatkan saya khususnya sebagai yang jurusannya psikologi, bagaimana nih kita membuat proker yang sejalan begitu Kak, yang bisa menampung keresahan dan juga bisa mengaplikasikan ilmu psikologi saya di film ini sendiri gitu. Kemudian keresahan itulah yang kemudian menjelma menjadi gerakan kecil film curhat yang berdampak besar. Begitu Kak Najwa. Melalui film curhat ini diharapkan terciptanya ruang aman, ruang nyaman untuk teman-teman film Jambi dapat menuangkan segala keluh kesahnya, menciptakan ruang yang suportif, yang bisa menyimpan segala keresahan dari teman-teman itu sendiri. Begitu Kak Najwa. Oke Kak, berarti tadi sejarahnya itu berawal dari keresahan dan teman-teman volunteer yang mungkin tidak mempunyai wadah untuk bercerita gitu. Betul. Ya Kak. Nah, boleh nih lanjut ke aku mau tanya nih Kak. Tadi kan udah bahas sejarahnya atau awal terbentuknya lah ya. Nah, sekarang tuh apa sih tujuan diadakan program ini? Terus tuh juga kayak ada nggak sih tipe curhatan yang paling sering muncul di film gitu? Kayak apa sih tipe curhatan yang paling sering muncul? Boleh kira-kira boleh spill kalau boleh di spill gitu. Oke, dari aku kali ya Kak. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu juga, sebelumnya untuk program film curhat ini sendiri itu baru berjalan ini di tahun yang kedua. Jadi tahun pertama itu di tahun lalu di 2024. Nah itu sebenarnya sampai sekarang pun masih banyak trial and error-nya ya Kak. Jadi harapannya dari adanya program film curhat ini seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Retno, dari awal terbentuknya dari keresahan. Nah
Film Curhat ini bisa memberikan wadah bagi teman-teman untuk bisa Menyediakan ruang sportif tanpa menghakimi ya Kak ya. Iya benar, untuk bisa menjadi wadah lah bagi teman-teman yang punya keresahan, baik itu berkaitan dengan dirinya pribadi atau berkaitan dengan kehidupan kuliahnya, mungkin teman-teman yang kuliah, atau barangkali juga dengan keresahan yang dia rasakan di film itu sendiri. Itu yang biasanya kami tampung selama ini gitu. Terus juga tujuan dari film curhat ini selain nah itu tadi kan Kak Neta juga bilang kalau di film curhat ini peer counselor-nya adalah teman-teman yang berasal dari latar belakang pendidikannya psikologi. Kak Neta sendiri yang sudah lulus, kemudian juga saya yang saat ini masih menjadi mahasiswa. Tujuannya juga bagi saya pribadi sebagai peer counselor, film curhat ini memberikan wadah bagi saya untuk punya wahana belajar di luar kampus yang bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari di perkuliahan. Nah harapannya juga kami dari teman-teman di lingkup psikologi itu bisalah memfasilitasi teman-teman di volunteer film Jambi khususnya untuk bisa untuk bisa menerapkan, untuk bisa mendapatlah setidaknya bahwa mereka tuh nggak sendirian, bahwa mereka tuh punya kami teman-teman yang bisa mendengarkan mereka secara objektif seperti itu. Terus juga nah selain itu film curhat ini juga bisa ini sih, barangkali ada case-case dari teman-teman yang udah belum masuk di ranah kami sebagai mahasiswa dan lulusan sarjana psikologi, itu bisa kami referalkan ke yang lebih profesional. Jadi kami bisa menjembatani lah, ibaratnya menjembatani teman-teman yang barangkali masih awam terhadap hal-hal apa saja sih yang terhadap kebutuhan psikologis mereka yang mungkin mereka belum tahu, mungkin mereka masih bingung, aku tuh butuhnya apa sih gitu. Ya begitu Kak Najwa, jadi kita tuh menjadi jembatan ya Kak Ica, psychological first aid, pertolongan pertama teman-teman gitu loh untuk ke profesionalnya, begitu Kak Najwa. Oke Kak, jadi kayak tujuannya Masya Allah banget ya. Masya Allah. Ya, menguntungkan untuk peer counselor dan teman-teman yang butuh cerita juga kayak sangat bermanfaat gitu. Nah tapi Kak, di sini aku juga mau kepo sedikit sih gitu kayak. Kan pastinya teman-teman film itu tuh banyak nih yang mau bercerita gitu kan. Nah kenapa sih film tuh bisa jadi tempat yang nyaman untuk cerita atau curhat? Dan tentunya juga pasti teman-teman film kalau mau cerita atau curhat itu kan biasanya privacy gitu kan. Nah untuk keamanan ceritanya itu gimana gitu Kak? Apakah tetap terjaga atau gimana nih keamanannya? Pasti ada keresahan atau banyak pertanyaan dari teman-teman, mungkin banyak yang mau cerita tapi masih mempertanyakan tentang keamanannya, nanti aman nggak ya gitu Kak? Oke, jadi aku boleh Kak. Jadi di film curhat itu sebelum ke film curhat deh. Jadi itu kami di psikologi itu ada yang namanya kode etik. Nah di kode etik itu banyak aturan-aturan untuk orang-orang yang mau konsul gitu. Nah kalau di film curhat ini itu kita namanya etika peer counselor. Etika peer counselor sendiri itu ada 4 poin. Jadi yang poin pertama itu ada yang namanya confidentiality atau yang namanya kerahasiaan. Jadi itu setiap orang dari film, anggota film ini kalau mau curhat itu kita bakal ada yang namanya informed consent. Jadi itu bakal diisi sebelum mereka melakukan wawancara dan kami izin meminta data bila diperlukan. Data tersebut nanti gunanya itu seperti yang tadi kan misalkan ada ke psikolognya langsung. Nah jadi itu kita kan butuh data tuh kayak nama segala macam. Nah jadi itu gunanya informed consent tadi. Nanti itu bakal dirahasiakan lah ibaratnya tuh. Nah jadi itu namanya kerahasiaan data, jadi kita nggak bakal sebarluaskan. Nah untuk yang poin kedua sendiri itu ada yang namanya non-judgmental attitude. Jadi itu kita tuh di sini tuh nggak menghakimi atau menilai. Jadi kita cuma mendengarkan
dan fokusnya cuma mendengarkan dan memahami. Jadi kita nggak menilai, misalkan mereka nih meminta saran dari kita nih, misalkan kita nih apa sih perkepribadian kita nih gimana sih. Nah jadi kita nggak bisa menjawab itu, jadi kita cuma fokusnya mendengarkan dan memahami, tidak menilai. Jadi misalkan kamu nih orangnya yang gini-gini, nah kita nggak gitu Kak. Jadi tim curhat tuh nggak gitu orangnya. Nah itu yang poin kedua. Untuk poin ketiga sendiri itu kita menghormati yang namanya perbedaan. Jadi itu setiap latar belakang tiap orang itu berbeda kan. Nah itu kita nggak membeda-bedakan ya. Jadi semua orang di anggota FIM itu sama aja. Jadi kita menerima semuanya, nggak membeda-bedakan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya, nah ini tadi yang aku bilang, informed consent, itu persetujuan dalam pendokumentasian. Nanti kita akan meminta data tadi. Nanti data tersebut dialihkan ke psikolog langsung kalau misalkan dibutuhkan. Oke, mungkin kalau dari etika cukup itu sih Kak. Oke teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mau curhat itu tuh aman banget guys, karena di sini peer counselornya juga ada kode etik untuk curhat. Jadi semuanya aman, terkendali. Jangan takut buat curhat ke peer counselor dari FIM Curhat ini. Nah tapi di sini ini pertanyaan dari aku sih sebenarnya Kak. Kan kakak kan di sini, kakak dan abang di sini tuh kayak mendengarkan curhatan orang lain nih. Kayak kakak sendiri tuh dengerin curhatan orang lain, terus tuh juga kayak misalkan pastinya kakak juga punya cerita kan. Nah kakak dengerin curhatan orang lain, tapi kakak tuh ceritanya kemana gitu? Pengen nanya doang. Oke, kalau aku pribadi sih teman-teman, kalau terkait curhatan klien ini, kita sebutnya klien ya yang curhat sama kita. Curhatan klien ini tidak bisa saya sebarluaskan Kak Najwa, tetapi saya bisa konsul sesama teman sejawat, ke sesama sarjana psikologi, ataupun saya biasa itu kalau tahun sebelumnya itu saya konsul sama psikolognya langsung. Jadi terkadang tuh ada masanya, ini gimana ya saya menyikapinya, ini terlalu mengintervensi nggak saya selaku jembatan ini, saya terlalu mengintervensi atau tidak. Jadi saya itu konsul sama psikolognya langsung Kak Najwa begitu. Jadi iya, saya takut salah gimana kan, karena saya juga masih dalam tahap belajar menjadi psikolog yang sesungguhnya begitu Kak Najwa. Mungkin dari kakak dan abang ada tambahan lagi? Oke, tadi curhatnya kemana gitu ya? Iya, curhatnya. Oke, sembari untuk mengantisipasi kesehatan mental kita ini sebagai peer counselor, jadi tuh kita tuh mengantisipasinya tuh jangan lupa me time gitu. Nah jadi itu kan kita kan manusia kan. Iya. Jadi setiap manusia tuh yang pastinya ada yang namanya me time, atau me time tuh atau kita sebut dengan apa yang namanya Kak? Kayak healing. Self care. Kayak misalkan kita mau makan atau mau nyanyi gitu kan, apalagi karaoke sih. Oke, mungkin itu sih. Kalau dari Kak Ica sendiri? Oke, mungkin aku sedikit menambahkan juga, mungkin catatan juga bagi teman-teman bahwasanya kita dari tim peer counselor ini, kita pasti juga tahu akan batasan dan kemampuan diri kami dalam menerima curhatan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah barangkali ketika nanti teman-teman membutuhkan kami untuk mendengarkan cerita teman-teman, nah di sini kami akan mempreparekan diri kami terlebih dahulu dengan gimana agar kami itu juga dalam keadaan yang baik ketika menerima curhatan dari klien atau teman-teman sekalian seperti itu. Jadi kita tetap bisa mendengarkan tuh secara objektif gitu. Jadi kita harus memperbaiki mood kita dulu, baru kita bisa nerima teman-teman untuk cerita gitu sih. Iya Kak Najwa, jadi tuh sebagai peer counselor nih harus tahu dulu nih, sebelum kita nerima curhatan orang harus tahu gimana cara kita healing healing kita dulu gitu loh. Misalnya aku kalau sebelum sebelum orang curhat aku harus baikin mood, kata Kak Ica tadi kan. Gimana cara aku baikin mood? Kalau aku pribadi tuh makan es krim kawan-kawan. Jadi sebelum mendengarkan cerita, jadi aku makan es krim dulu, enjoy dulu, mungkin abis balik kerja aku jadi kayak diem dulu, butuh waktu scroll dulu, terus makan es krim, barulah
ayo kita mau curhat gitu Kak Najwa. Jadi kan tadi udah disenggol sama kakak dan abang untuk kayak untuk menjaga mood, me time gitu-gitu. Tapi kan kita tuh manusia nih kan. Kita tuh manusia punya kadang tuh moodnya naik turun atau apalagi perempuan gitu. Nah, gimana sih misalkan itu tuh udah hari H atau ada janjian sama klien untuk film curhat nih, tapi kondisi kakak tuh lagi bad mood atau kurang stabil gitu. Gimana cara ngatasin untuk kayak tetap profesional karena kan udah ada janji gitu. Gimana siapa? Oke, kalau saya menanggapi kasus saya tahun lalu ya, alhamdulillah tahun kemarin itu lumayan banyak peminatnya saya sebagai peer counselor. Bagaimana caranya kalau sudah terjadwal nih? Kalau saya sih paling reschedule ya, karena aku pribadi kalau moodnya nggak bagus itu bakal kita tuh harus dalam energi kita tuh terasa kalau kita tuh emang prima atau tidak prima gitu loh kan. Karena orang yang lagi cerita itu kan lagi sensitif tuh perasaannya. Jadi tuh mereka tuh tahu seperti kayaknya dia udah suka lah gitu. Nah, kayaknya dia udah terlalu mendengarkan lah. Jangan kan itu kalau kita misal lagi curhat nih, terus emang kita tidak mendengarkan kan terasa gitu kan. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang mau curhat tuh malah jadi kok kayak gini yo, malah mau curhat malah kayak gini, malah tidak merasa didengarkan gitu. Jadi kalau aku sih pribadi reschedule, cari waktu lain yang lebih pas. Oke. Kalau dari kakak dan abang ada tips gitu nggak? Dari aku mungkin ya. Mungkin aku sedikit menambahkan dari yang sudah Kak Lena sampaikan tadi. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau case-nya udah ada nih teman-teman yang menjadwalkan curhat ke kita, tapi kitanya lagi dalam kondisi nggak prima, aku agak setuju dengan apa yang Kak Lena bilang, bahwasanya kita sebagai peer counselor itu memang harus memperbaiki mood kita dulu agar kondisi kita pun dalam keadaan yang prima. Karena mungkin peer counselor ini teman-teman beranggapannya cuman kayak orang yang mendengarkan cerita, sebatas orang yang mendengarkan cerita. Tapi di balik mendengarkan cerita seseorang itu, kita tuh juga butuh loh basic skill yang emang harus dikuasai. Beberapa di antaranya tuh seperti active listening, empati, terus juga validasi emosi. Nah iya, validasi emosi, karena kita mendengarkan cerita orang tuh, bener tadi kata Kak Reno, mungkin teman-teman yang lagi butuh tempat cerita itu suasana hatinya lagi sensitif, lagi emang butuh, aku nih kenapa ya kayak gini gitu kan. Nah itulah kenapa barangkali menjadi peer counselor tuh bukan hal yang mudah sih menurut aku, karena ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan. Ketika kita nggak dalam kondisi prima, nantinya takutnya malah si klien tuh kayak merasa kok malah jadi adu nasib gitu. Nah mungkin teman-teman sering tuh dengar istilah adu nasib di sesi konseling, kayak ngapa sih aku cerita ke dia kok malah jadinya kayak adu nasib gitu. Ya kalau sama kawan sering kayak gitu Iya benar. Nah itu juga menjadi catatan sebenarnya untuk melakukan sesi konseling tuh diharapkan nggak yang ada kedekatan emosional gitu. Jadi nanti kita tuh bisa tetap objektif objektif. Jadi nggak ada terbawa perasaan pribadi lah, permasalahan pribadi. Jadi gitu. ikut ke trigger, kayak gini, ada kayak gitu Kak ya. Nggak yang ikut emosi. Gitu, iya. Itu aja sih. Jadi emang harus dipersiapkan sedemikian rupa perasaan peer counselornya sendiri. Jadi berarti selama itu kan dari 2024 ya Kak? Iya. Berarti udah lumayan banyak yang curhat gitu kan. Alhamdulillah. Pernah nggak sih curhat tapi malah jadi kayak dekat atau jadi baper gitu? Iya, siapa tahu ada yang jadi dekat, curhat-curhat jatuh cinta. Aduh. Kalian apa sih Kak? Enggak, kalau di program kerja film curhat ini enggak ada ya. Saya tetap profesional. Oke. Tidak ada. Berarti kalau di luarnya ada gitu? Aduh, tidak ada. Ini selfie. Oke.
Nah, jadi kan tentunya film curhat ini bakal berlanjut terus nih Kak. Amin. Aku mau nanya dong ke kakak dan abang satu-satu gitu. Apa sih kayak harapan untuk film curhat ke depannya gitu? Mungkin dia boleh dari abang. Oke, kalau aku sendiri sih kan kita udah menyediakan yang namanya wadah ya. Kalau bisa tuh kan kalau kemarin lumayan nih partisipannya. Nah kalau bisa di tahun ini kan kita juga nambah peer counselornya nih. Ya bisa milih dong gitu, nah 4 orang, jangan di 1 orang aja gitu ya Kak. Jadi kita kan nggak mungkin kan di saat misalkan Kak Retno semua, ya ampun gila, bayangkan dari 100 orang lebih ya dari anggota film ke Kak Retno semua, kan Kak Retno yang jadi gila nanti. Kan kemarin itu. Kan kemarin. Iya, jadi kita Abis dengerin curhat ya, jadi harapannya ya bisa dipilih gitu kan dari beberapa ya, konselornya. Terus harapannya juga digunakan sebaik mungkin wadahnya tadi, dan juga diharapkan juga dari anggota film itu jangan merasa sendirian gitu. Nah jadi kita dari peer counselor ini gunanya yaitu kalau kita tuh rame gitu, nah kita tuh sama-sama gitu di film ini, bukan sendirian aja. Jadi yang merasa di anggota film atau merasa tersisihkan atau merasa kayak film ini circle segala macam, ya silakan curhat ke kita. Kita akan mengubah pola pikir dia tadi menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin dari Kak Retno. Oke, kalau aku sesuai dengan jargon kita ya, peer counselor, film curhat, let's talk, I'm your peer counselor. Ayo ngobrol, kami adalah konselor sebayamu. Keren banget. Boleh dari Kak Ica nih Kak, apa sih Kak harapan kakak gitu? Oke, kalau dari aku pribadi harapannya menurut aku seorang diri dari ini tahun berapa ya? Aku volunteer 5, tahun ketiga. Tahun ketiga aku join di film Jambi. Menurut aku keluarga Kunang-Kunang itu udah lingkungan yang amat sangat suportif. Nah, dengan adanya film curhat ini harapannya kita bisa membuka wadah yang lebih suportif, tapi dalam bentuk privasinya yang lebih terjaga seperti itu. Kami juga menurut aku pribadi, karena aku basically dari program studi psikologi, aku mahasiswa psikologi, film curhat ini seperti yang aku bilang tadi itu tuh kayak simbiosis mutualisme gitu. Nah buat aku di sini belajar, terus juga aku berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman. Aku berusaha kita di sini berusaha untuk memfasilitasi teman-teman yang barangkali membutuhkan. Jadi harapannya teman-teman tuh barangkali nanti ada yang membutuhkan atau sekedar lagi kayak pengen cerita baik gitu. Nah ini bisa memanfaatkan adanya program film curhat ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya program film curhat ini menjaga kerahasiaan. Jadi harapannya teman-teman gak takut untuk curhat ke kami seperti itu. Nah oke Kak, jadi kan tadi udah banyak kita bahas kayak mulai dari sejarah, manfaat, kayak tujuan, bahkan kode etik, keamanan dan lain-lain. Tapi tentunya teman-teman filmnya mungkin karena masih bingung nih gimana sih cara kalau mau curhat tuh gimana caranya gitu, kayak apa tahapan-tahapan mau curhat, kayak tata tutorial lah mau curhat ke film curhat itu gimana Kak? Bagi teman-teman film khususnya yang mau curhat, teman-teman bisa lihat tuh di flyer film curhat itu ada pilihan, ada 4 peer counselor. Teman-teman bisa pilih mau konsul sama yang mana. Ada Ica, ada Indra, ada Dimas, ada Clarissa. Teman-teman pilih mau yang mana, tinggal WhatsApp. Setelah di WhatsApp itu Kak, kita ada pilihan nih Kak Najwa. Dia mau ketemu atau mau call di WA, mau telepon, atau bisa by text. Ada 3 pilihan, teman-teman senyamannya aja mau yang mana. Kalau lebih nyamannya melalui ketik di WA, oke. Kalau mau telepon bisa juga. Kalau mau ketemu langsung, kayaknya aku lebih suka ketemu langsung deh. Nah teman-teman bisa ini langsung diskusi sama peer counselor pilihannya, ketemu di mana gitu Kak Najwa. Oke, nah teman-teman, jadi tuh simple banget ya guys kalau mau curhat di film curhat itu tinggal dihubungin aja untuk lalu ditetapkan jadwalnya disesuaikan juga sama peer counselor sama si klien.
Itu guys, mudah banget guys. Jadi buat kalian yang mau curhat jangan ragu lagi atau jangan takut lagi karena sudah pasti keamanan datanya terjaga dan caranya juga mudah banget. Nah ini tuh nggak kerasa obrolan kita hari ini tuh kayak seru banget gak sih? Kita udah bahas film curhat dari sejarahnya, dari manfaat, tujuan sampai hal-hal yang kayak bermakna gitu. Nah simpulannya untuk sesi kita kali ini, curhat itu tuh bukan tanda yang lemah, tapi curhat itu butuh tempat. Nah di film ini hadir untuk jadi tempat untuk kita didengar, dipahami dan dikuatkan. Nah mungkin boleh dong kasih kata-kata penutup nih kakak dan abang untuk sesi kita kali ini. Boleh dari siapa dulu nih? Kak Retno. Kak Retno dulu. Oh, boleh Kak Retno. Kita tidak bisa selalu menyelesaikan masalah orang lain, tapi kita bisa membuat mereka merasa tidak sendirian. Boleh lanjut Abang Wahyu. Aku aja deh. Iya. Oh, ya. Jangan lupa rendahkan stresmu atau ibarat itu coping stress, dan jangan lupa curhat ke kita. Asik. Ya, dari Oke, Ica? lanjut kakak. Oke, kalau dari aku setuju banget tadi dengan apa yang sudah dibilang sama Najwa, bahwasanya bercerita itu bukan tanda kita lemah, tapi emang setiap cerita, aku yakin dan percaya setiap cerita itu pasti punya makna tersendiri di balik apa yang teman-teman ceritakan, dan aku yakin dan percaya semua cerita itu pasti layak didengar. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan ragu untuk bercerita karena di sini tempatnya kalian untuk bercerita, dan waktunya kalian bercerita itu tuh dengan peer counselor yang sangat kece dan keren ini dan terpercaya ya tentunya teman-teman. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi cerita dan pengalaman tentang film curhat ini, dan terima kasih juga kepada viewers yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai habis. Nah, aku udah pesan buat kalian, kalau kalian punya cerita itu jangan dipendam sendiri. Film curhat selalu terbuka untuk kalian. Nah, ajak teman-teman untuk ikut dan terus jadikan film sebagai ruang aman untuk bertumbuh bersama. Nah, sebelum ditutup boleh dong kita pakai jargonnya. Film curhat, let's talk, I'm your peer counselor. Pemuda Indonesia, Aku untuk bangsaku.